Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Diftak, channel yang membahas tentang dunia psikologi. Pada video kali ini teman, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang apa itu prosopagnosia ketika wajah tak lagi dikenal. Namun sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kebanggaan kita semua ini, yaitu Diftak, dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Siapa yang tidak mengenal wajah teman, sahabat, ataupun keluarga? Tentu kita semua bisa mengingat wajah orang terdekat dengan sangat mudah. Namun tahukah kalian teman, bagaimana jadinya jika suatu saat kamu tidak lagi bisa mengenali wajah mereka? Tidak hanya itu saja, kamu bahkan kesulitan mengingat wajah orang lain yang pernah ditemui. Kondisi ini nyata dialami oleh sebagian orang. Kondisi tersebut biasa di dalam ilmu psikolog disebut dengan prosopagnosia. Banyak di antara kita mungkin belum pernah mendengar istilah prosopagnosia. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami dan membahas topik berikut ini. Maka pada video kali ini teman, kita akan mulai dengan menjelaskan pengertian prosopagnosia secara umum beserta jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan melihat apa saja penyebabnya. Jadi mari kita lihat, dengarkan, dan amati video kami ini. Pembahasan pertama, apa itu prosopagnosia? Jadi apa sih sebenarnya prosopagnosia itu? Kata prosopagnosia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu prosophon yang artinya wajah, selanjutnya agnosia yang artinya tidak tahu atau tidak mengenali. Dan secara medis, prosopagnosia adalah kondisi di mana seseorang kesulitan atau tidak mampu mengenali wajah orang lain, termasuk wajah orang terdekat sekalipun, seperti anggota keluarga, pasangan, atau teman baik. Psikolog menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah soal lupa ingatan biasa, namun lebih kepada gangguan mengenali wajah, yang artinya penyebab utama dari gangguan tersebut merupakan berasal dari fungsi otak. Jadi mari kita bahas lebih dalam mengenai prosopagnosia. Kita akan membahas dua jenisnya. Jenis-jenis prosopagnosia. Nah, ada dua jenis prosopagnosia yang harus kalian kenal. Di antaranya prosopagnosia hawa bawaan dan selanjutnya yang didapat. Untuk yang pertama kita bahas yaitu permasalahan prosopagnosia bawaan. Dalam bahasa sehari-hari, kita akan analogikan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Hal ini dapat menjadi analogi yang bagus untuk memahami kondisi tersebut. Anggaplah otak kita adalah komputer. Jika ada perangkat keras atau otak kita, seperti struktur otak yang berfungsi dalam proses pengenalan wajah, yang secara bawaan atau dari lahir sudah berbeda, maka hasilnya adalah prosopagnosia bawaan. Dengan kata lain, guys, komputer kamu sejak awal tidak dilengkapi dengan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi pengenal wajah. Kalian bisa melihat gambar atau orang dengan jelas, namun kamu kesulitan untuk mengingat dan mengenali mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa prosopagnosia bawaan bukanlah masalah dengan penglihatan, namun lebih ke cara otak kalian mengolah dan menginterpretasi apa yang kalian lihat, khususnya ketika melihat wajah. Dan dalam kasus tersebut, kondisi ini biasanya ada sejak lahir dan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya pembahasan nomor 2, prosopagnosia yang didapat. Selanjutnya jenis yang kedua ini kita akan menganalogikan dengan hal yang sama untuk jenis prosopagnosia tersebut. Kalian bisa membayangkan jika kalian mempunyai sebuah komputer atau laptop dengan semua perangkat keras dan perangkat lunak kerja dengan baik. Akan tetapi selanjutnya terjadi sesuatu yang merusak salah satu komponen penting dalam sistem tersebut. Mungkin sebuah virus, kecelakaan, atau masalah pada listrik yang membuat komponen tersebut rusak. Nah, dalam hal prosopagnosia yang didapat, sesuatu itu bisa berupa kerusakan otak akibat cedera kepala, stroke, atau kondisi medis lainnya. Meskipun sebelumnya kamu bisa mengenali wajah dengan baik, namun tiba-tiba kalian kehilangan kemampuan itu setelah kerusakan terjadi.
Bisa dibilang, ini lebih kepada masalah yang timbul akibat kecelakaan, bukan masalah yang kalian bawa sejak lahir. Terlepas dari jenisnya, menghadapi prosopagnosia tentu ada tantangan tersendiri teman, karena selalu ada cara mengatasi atau beradaptasi dengan kondisi tersebut. Berikut adalah penyebab prosopagnosia. Berikut ini adalah beberapa penyebabnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Nomor 1, faktor genetik. Faktor penyebab pertama adalah faktor genetik. Ada faktor genetik yang artinya bisa jadi kamu punya gen yang salah dalam hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa prosopagnosia bawaan bisa turun-temurun dalam keluarga, yang artinya jika ada anggota keluarga kamu yang punya kondisi tersebut, ada kemungkinan kamu pun atau anak-anak kamu bisa juga mengalaminya. Namun jangan khawatir, ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan kondisi yang bisa ditangani dan diatasi. Selanjutnya, nomor 2, kerusakan otak. Kerusakan otak ini biasanya terjadi pada jenis prosopagnosia yang didapat. Otak kita kayak pusat kontrol, mengatur segala macam hal yang terjadi di tubuh kita, termasuk bagaimana kita mengenali wajah orang lain. Jadi, kerusakan di area otak yang bertugas untuk ini bisa membuat kita menjadi sulit mengenali wajah. Selanjutnya yang terakhir, nomor 3, kondisi medis lain yang terkait. Nomor 3 ini adalah kondisi medis lain yang terkait. Sebenarnya ini lebih kepada faktor yang bisa meningkatkan beberapa kondisi neurologis seperti Alzheimer, Parkinson, dan stroke bisa menyebabkan kerusakan otak yang berpotensi memicu prosopagnosia. Namun harus kalian ingat, meski masalah ini terlihat serius, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang lain yang mengalaminya dan berhasil melewatinya dengan baik. Jadi, jika kamu merasa mengalaminya, segera cari bantuan medis untuk memahami lebih lanjut tentang dampak dari kondisi tersebut. Mari kita lanjut ke bagian inti selanjutnya. Dan tunggu saja, apakah hal ini bisa menjadi pendidikan tersendiri untuk kita semua. Itulah penjelasan kami tentang masalah prosopagnosia ketika wajah tak lagi dikenali, yang mungkin bisa menjadi ilmu tersendiri bagi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kesayangan kita semua ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.